Salam sejahtera warga kuno sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Kuno. Berdasarkan data dari Kompas, CNBC, Antara, ID Times, dan BPS, ternyata suku Batak pencetak sarjana terbanyak di Indonesia. Wow, gila banget. Kenapa berita ini sangat menarik? Karena menariknya, suku Batak ini kan minoritas ya di Indonesia. Namun kenapa bisa? Kok bisa suku Batak ini pencetak sarjana terbanyak di Indonesia? Kan masih ada suku-suku yang lain yang mayoritas misalnya. Kalau dibandingkan dengan, mohon maaf ya, suku Jawa misalnya kan masih jauh ya, jumlahnya masih jauh. Dan apa alasannya? Kenapa suku Batak itu dinobatkan menjadi pencetak sarjana terbanyak di Indonesia? Apa alasannya? Setelah saya riset ya, ternyata alasannya bikin saya terkejut ya. Wow, ternyata alasannya itu sungguh di luar nurul ya. Lalu apa alasannya? Jadi ini semacam riset saya pribadi ya. Ini tidak ada di jurnal manapun. Jadi ini beda daripada yang lain. Karena apa? Karena saya riset sendiri. Apa alasan yang paling utama? Yang paling utama itu karena orang Batak punya prinsip. Apa itu prinsipnya? Anak kon hido hamorau diau. Artinya apa? Anak kita itu, ya, anakku itu adalah harta yang tidak ternilai harganya. Jadi nggak bisa dinilai harganya. Sehingga orang Batak itu kalau punya anak itu sangat senang ya. Anak itu adalah kebanggaan. Jadi mohon maaf ya kalau di tradisi orang Batak itu, mohon maaf sebesar-besarnya bagi teman-teman orang Batak yang nonton video ini, koreksi saya kalau salah ya. Mereka ini sangat menambahkan yang namanya keturunan, apalagi cowok, anak pertama. Itu harus, bila penting anak pertama itu harus cowok. Karena apa? Karena itu menjadi sebutan daripada orang tua. Ya, misalnya nih ada satu keluarga terus punya anak pertama itu cowok misalnya atau cewek. Nanti anak daripada anak pertama ini akan menjadi sebutan. Jadi nama cucu kita itu yang dipanggil nantinya. Jadi kalau kita punya cucu nih, nama anak cucu kita itu yang dipanggil. Misalnya kita punya cucu namanya, katakanlah namanya Christina misalnya, atau Christine misalnya. Jadi kita dipanggil dengan opung ya, opung Christine ya, bukan bapak lagi. Biasanya kan bapak ya, misalnya bapak Teresia misalnya ya. Jadi diganti lagi, kalau udah punya cucu diganti lagi. Jadi itu nama panggil. Jadi bagi orang Batak itu keturunan itu sangat penting, sangat berharga, lebih penting daripada harta kekayaan. Jadi kalau mohon maaf orang Batak itu kalau disuruh milih nih ya, Lamborghini, ya, lu pilih mana? Dikasih Lamborghini apa dikasih anak? Orang Batak pasti ngomong, ngapain punya Lamborghini? Punya anak dong. Harus punya anak, karena keturunan itu adalah sesuatu kebanggaan bagi orang Batak. Nah, berangkat dari sini, karena orang Batak itu sangat menambahkan yang namanya keturunan, sangat family man ya, maka orang Batak itu sangat menambahkan anaknya sekolah tinggi-tinggi ya. Apapun pekerjaan, mau jadi petani kayak, mohon maaf ya, mau jadi tukang tambal ban kayak, mau jadi kerja serabutan kayak, mau jadi pemulung kayak, mau jadi apa kayak, pokoknya cita-citanya anak harus lebih tinggi pendidikannya daripada kita. Itu prinsip orang Batak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi mohon maaf ya, orang Batak itu walaupun rumahnya rumah gubuk ya, misalnya nih rumahnya di ladang ya, terus rumahnya gubuk dari papannya sudah hitam kecil, mohon maaf seperti ya rumah kandang domba lah gitu ya, kecil rumahnya, tapi biasanya di rumah itu pasti ada anaknya yang sarjana ya. Setiap keluarga pasti ada anaknya sarjana di keluarga orang Batak gitu. Kalau kita masuk ke pelosok-pelosok pasti ada nanti foto wisuda anaknya berjajar ya. Walaupun mohon maaf rumahnya seperti itu. Karena orang tua orang Batak itu ya kebanggaannya anaknya kuliah sarjana.
Itu sangat dihormati guys. Karena apa? Karena orang tua di tanah Batak sana, di daerah Batak sana itu sangat bangga kalau punya anak sarjana. Nanti akan diceritain sama temen-temennya. Lu tahu nggak? Anak gua udah wisuda, bayangkan. Anak gua itu dapat beasiswa. Anak gua masuk ke UI, anak gua masuk ke ITB. Makanya ITB itu seringkali dipelesetkan dengan Institut Teknologi Batak. Karena banyak orang Batak di sana. USU ya. Teman-teman saya dulu orang Batak ya. Waktu kuliah, mereka banyak yang kuliah sambil kerja. Bayangkan, kuliah sambil kerja, bukan beasiswa, kuliah sambil kerja. Mereka kerja sebagai karyawan, dan biasanya mereka ngambil kas karyawan ya, Sabtu Minggu biasanya. Mereka tetap kuliah. Bayangkan coba, sudah kerja, kuliah, biaya sendiri. Wow, sungguh luar biasa. Dan itu semacam kehormatan kalau orang Batak itu punya anak sarjana dan punya titel sarjana. Pola pikirnya langsung beda. Jadi menurut saya itu suku tercerdas di Indonesia itu adalah suku orang Batak. Bukan berarti saya mengatakan suku yang lain tidak cerdas ya, tapi menurut saya itu yang paling peduli dengan pendidikan, yang paling cerdas itu menurut saya suku Batak. Nah, kemudian berdasarkan penelitian saya, berdasarkan riset saya, alasan kedua kenapa orang Batak itu mengutamakan yang namanya pendidikan, ya harus sarjana dan sebagainya. Apa alasannya? Yang kedua itu karena, mohon maaf ya, tanah Batak itu sebenarnya nggak sesubur tanah yang ada di wilayah Indonesia pada umumnya ya. Mungkin sekarang ini sudah lumayan subur ya, karena pengaruh daripada teknologi ya, terus pengaruh daripada pupuk dan sebagainya. Kalau di sana itu nggak terlalu subur ya, mohon maaf, tanahnya nggak terlalu subur, sehingga apa? Sehingga ada budaya merantau. Jadi orang Batak itu punya budaya merantau. Kenapa orang Batak itu diusahakan selalu merantau? Karena apa? Karena di daerah sana itu, mohon maaf, tanahnya rata-rata kurang subur. Beda dengan tanah yang ada di Pulau Jawa, misalnya di Kalimantan, kan lumayan subur ya. Di sana sawit nggak numbuh, panen juga bisa gagal ya. Kenapa? Karena tanahnya kurang gersang. Walaupun dikasih pupuk banyak, tetap ini juga kurang subur juga. Kalaupun tanahnya subur, terbatas biasanya. Kenapa? Karena kontur tanah di sana itu gini ya, naik turun ya, sehingga susah ya. Kita mendapatkan penghasilan juga susah, sehingga kita itu diharuskan untuk merantau. Jadi di sana ada semacam culture atau budaya merantau, harus merantau ya. Ada juga yang nggak merantau, tapi ya rata-rata merantau. Kita tuh punya kasta tertinggi kalau kita merantau, sukses di perantauan, pulang ke kampung, kita itu seorang pahlawan. Harum ya. Nama kita tuh harum kalau kita sukses di perantauan. Jadi orang-orang Batak seperti itu prinsipnya. Karena kondisi lingkungan seperti itu, kondisi geografis, sehingga orang Batak itu punya budaya merantau. Dan karena punya budaya merantau, jadi ini ada korelasinya ya, karena punya budaya merantau, sehingga orang tua, terutama orang-orang Batak di sana, kalau punya anak, mereka takut anaknya itu di perantauan nggak dapat kerja, jadi gembel, pengangguran, maka dibekali dengan pendidikan yang tinggi. Jadi ini ada korelasinya ya, karena orang Batak itu perhatian dengan anaknya ya. Anakku kido hamural diau ya, anakku itu adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya, sehingga anaknya dibekali dengan apa? Dengan pendidikan, dengan doa, semua hal dibekali, kecuali apa? Duit. Biasanya orang Batak kalau merantau itu nggak bawa duit. Cuman cukup ongkos doang ya, nggak pernah dibekali duit miliaran, ratusan juta, nggak pernah seperti itu. Jadi karena orang Batak itu punya budaya merantau, punya tradisi seperti itu, maka orang Batak itu dibekali dengan pendidikan. Maka orang Batak itu dibekali dengan pendidikan yang setinggi-tingginya. Biar apa? Biar nanti di perantauan itu bisa dapat kerja, tidak pengangguran, tidak nyusahin, tidak gembel, bisa berhasil, bisa membantu orang tuanya,
bisa mengharumkan nama keluarga dan lain sebagainya. Jadi orang-orang Batak di tanah Batak itu S1, S2, S3, dokter, profesor itu sudah hal yang biasa. Karena itu semacam culture atau budaya. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kenapa pendidikan orang Batak itu tinggi-tinggi. Yang ketiga selanjutnya karena pengaruh dari agama. Ya, saya harus mengakui bahwa agama juga mempengaruhi kenapa orang Batak itu punya pendidikan yang tinggi, ya, punya banyak mencetak sarjana ya dari suku orang Batak. Apa korelasinya? Apa hubungannya? Jadi gini guys, untungnya agama Kristen di zaman sekarang berorientasi pada pendidikan, yaitu agama yang saintifis. Jadi kalau kita perhatikan ya, di Indonesia itu sekolah-sekolah yang berorientasi pada kalau kita perhatikan ya, di Indonesia itu agama-agama yang berorientasi pada pendidikan dan pendidikan terbaik itu kan salah satunya Katolik ya. Kenapa Katolik ini berorientasi pada pendidikan atau saintifis? Kenapa? Karena ini semacam culture daripada atau tradisi daripada agama itu sendiri. Nah, karena agama Kristen ini punya tradisi apa? Tradisi berorientasi pada pendidikan atau berorientasi pada saintifis ya. Maka ini dipengaruhi. Orang Batak itu kan salah satu masyarakat yang religius. Jadi ini bagian daripada ibadah mereka kepada Tuhan. Kalau kita menuntut ilmu setinggi-tingginya, ini bagian ibadah kita kepada Tuhan. Orang Batak berpikir seperti itu, pola pikir orang Batak seperti itu, sangat modern ya. Sehingga orang Batak itu sangat mendambakan yang namanya pendidikan, sekolah, dan lain sebagainya. Bahkan sekolah-sekolah seperti sekolah Santa Louis, Penabur, dan sebagainya banyak ya dimiliki oleh orang Batak ya, beragama Katolik. Dan biasanya yayasan-yayasan seperti ini sangat mandiri, tidak bergantung pada pemerintah. Itu luar biasanya ya. Keuangannya bagus ya, pendidikannya bagus ya, kualitas guru bagus. Karena apa? Karena ada semacam budaya dalam orang Batak itu, pendidikan adalah yang utama, dan agama juga mengajarkan seperti itu. Itu ya sisi baiknya. Itu semacam yang mempengaruhi kenapa orang Batak itu berpendidikan tinggi, karena seperti saya katakan itu agama ya. Agama mempengaruhi. Agama sangat mempengaruhi. Sangat-sangat mempengaruhi. Kalau misalnya agama itu tidak berorientasi pada saintifis ya, seperti agama Kristen, kalau dia berorientasi pada dogmatis, biasanya nggak terlalu mendambangkan yang namanya pendidikan. Walaupun zaman dulu agama Kristen itu mirip-mirip seperti di Konoha, zaman abad ke-8. Zaman dulu emang tidak berorientasi pada pendidikan. Sebenarnya asal muasal kenapa Katolik itu berorientasi pada pendidikan? Sejarahnya karena ini sebenarnya persaingan antara Protestan dengan Katolik ya pada sejarahnya. Mohon maaf ya, koreksi saya kalau salah. Katolik dengan Protestan itu dulu pernah ribut ya, perang ya, menewaskan jutaan orang. Tapi sekarang mereka nggak lagi. Karena apa? Karena ada perjanjian apa itu? Perjanjian Westphalia. Dan semenjak perjanjian itu, mereka berjanji untuk bersaing dengan sehat, yaitu melalui pendidikan. Jadi itulah alasannya kenapa Katolik itu mendirikan pendidikan yang berkualitas. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa agama Katolik itu adalah agama yang terbaik ya, tradisi yang terbaik. Sedangkan agama Protestan juga seperti itu ya, tidak kalah dengan agama Katolik juga. Ada sekolah-sekolah ya, sekolah Protestan seperti sekolah Nomensen, sekolah HKBP, dan lain sebagainya. Ada banyak gitu sekolahnya. Walaupun sekolah Katolik itu tetap ya lebih baik daripada sekolah lainnya ya. Yang jelas sekolah Protestan itu tetap bisa bersaing dengan sekolah Katolik. Kemudian apa yang mempengaruhi kenapa di suku Batak itu banyak mencetuskan atau menghasilkan sarjana-sarjana?
Alasan selanjutnya adalah karena genetik. Jadi genetik orang Batak itu sangat tegas ya, genetiknya itu sangat tegas, dalam berbicara juga sangat tegas. Itulah alasannya kenapa ada sebutan yang mengatakan, ya, ada semboyan yang mengatakan, berpikirlah seperti orang Minang, bekerjalah seperti orang Jawa, dan berbicara lantang seperti orang Batak. Nah, apa korelasinya dengan mencetak sarjana? Apa korelasi semboyan ini? Ya, sangat berkorelasi. Karena apa? Karena orang Batak itu dalam berbicara itu sangat tegas, lantang, sehingga banyak orang Batak jadi pengacara. Di Indonesia itu pengacara-pengacara terkenal itu seperti Hotma Paris, Pak Buyung Nasution, ya, ada banyak gitu. Ada banyak orang Batak yang jadi pengacara. Kenapa? Karena berbicaranya itu sangat lantang dan tegas, ya, lantang dan tegas. Ini semacam genetik daripada orang Batak. Semua suku itu punya genetiknya masing-masing. Kalau orang Minang misalnya berpikir, berdagang. Orang Jawa misalnya bekerja, sangat ulet dalam bekerja. Kalau orang Sunda misalnya diplomasi, ya, hubungan internasional, cocok ya, orang Sunda itu sangat cocok dalam berkomunikasi. Sosialnya itu tinggi ya, orang-orang Sunda. Orang-orang Sunda itu dalam bergaul itu sangat cepat ya, suka here ya, doyan here, suka humor. Orang Sunda itu seperti itu. Saya melihat seperti itu ya. Semua suku punya keahlian dan kelemahan masing-masing. Kalau orang Manado itu sama orang Papua itu biasanya mereka itu fisiknya ya, atau lebih suka di bidang seni ya, bernyanyi, menari dan lain sebagainya. Saya melihat seperti ini, seperti itu ya. Saya melihat seperti itu. Jadi ini ada korelasinya. Dulu di tanah Batak itu, zaman dulu sebelum ada hukum di Indonesia, hukum peradilan atau hukum konstitusi misalnya, di tanah Batak sudah ada konstitusi zaman dulu banget, sebelum Indonesia lahir, sebelum Masehi sudah ada. Makanya di sana ada semacam tugu ya, di desa, kalau nggak salah di desa Sialagan ya. Di situ ada batu-batu. Pak Jokowi pernah mengunjungi ke sana ya. Ada batu-batu, batu pertuguan namanya. Jadi di situ raja memutuskan atau memberikan hukuman kepada rakyatnya kalau misalnya melakukan kejahatan. Jadi zaman dulu sebenarnya sudah ada hukuman metong ya. Sudah ada. Sebelum Konoha pengen koruptor dihukum metong, di zamannya orang Batak pernah melakukan seperti itu. Ya. Itulah salah satu bukti bahwa genetik orang Batak itu sangat suka yang namanya dalam dunia hukum. Makanya orang Batak itu banyak pengacara top ya. Seperti ya banyak lah itu. Hotma Paris ya yang paling terkenal sekarang ini. Kamarudin Simajuntak dan lain sebagainya. Ada banyak orang Batak. Karena apa? Karena bicaranya lantang, tegas, berani, belak-belakan, jujur ya. Walaupun nggak semuanya, tapi orang Batak itu rata-rata jujur, belak-belakan, nggak mau menyembunyikan di dalam hati. Pokoknya belak-belakan aja, jangan ngumpet-ngumpet. Jadi saya melihat ya, berbeda dengan suku lain. Saya melihat suku orang Batak itu kalau misalnya nih dia nggak suka, ya langsung belak-belakan, to the point ngomongnya, nggak mau nyimpen-nyimpen. Kalau suku lain ya di Konoha misalnya, kadang saya melihat bisa tersenyum, tapi di hatinya itu lain. Jadi semacam fake. Ada seperti itu di Konoha, suku seperti itu di Konoha. Saya tidak mengatakan seperti itu ya, mengungkapkan suku apa itu. Jadi ini semacam budaya, tradisi. Karena apa? Karena ini kan dipengaruhi oleh tradisi-tradisi di zaman dulu ya. Kenapa ada suku seperti itu di Konoha misalnya? Nggak terlalu belak-belakan ya. Nggak seperti orang Batak belak-belakan gitu, tegas gitu. Kenapa seperti itu? Karena zaman dulu suku itu dijajah bertahun-tahun. Dijajah oleh apa? Oleh kerajaan. Ditindas. Sehingga
secara turun-temurun kita itu, atau suku-suku yang saya masuk itu tidak berani belak-belakan. Sementara orang Batak itu sebenarnya pernah dijajah, tapi nggak terlalu lama sebenarnya. Kita tuh lebih ini ya, orang Batak itu lebih menutup ya, mengisolasi diri. Dulu pernah masyarakat Batak itu pernah mengisolasi diri. Jadi penjajah mau masuk ke dalam juga susah. Dan itulah alasannya ya, kenapa orang Batak itu menjadi salah satu suku pencetak terbanyak sarjana ya, karena orang Batak juga sangat suka yang namanya hukum, sehingga harus sekolah kan, sekolah hukum sarjana untuk jadi ahli hukum ya, harus seperti itu. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Ray Konoha, salam rasional.